Pak Kades kan punya jabatan, saya juga iya, paling nggak diceluk Pak Kiai lah ya. Ngomong, saya tadi datang, terus gak ono sing nyambut, dilungguhin bau diri, mesti kula pegel. Kurang ajar panitia ya enggak? Pak Kades yang ngono, tak kok gak ono sing nyambut, pokoknya nungguin nang bau diri. Oh, awas besok panitia, ku panggil ya Allah kamu ini. Semakin orang punya kedudukan, punya kelebihan, itu semakin berat nilainya untuk ikhlas dan semakin abot. Jadi kan suge undangan numpakane Innova utawa Fortune mesti ini kan yang manggone minimal nang tengah lah undangan ya. Lah kok dijalan nang mburi gak digawe wong mesti pawegel yang tadinya becek rencana 100.000 diganti 2.000 balik. Saiki Mas Banser, saiki jajal, awake dhewe jajal. Ono batu bata, gak usah 3 kilo, 1 kilo saja. Taruh di perut, diikat pakai serban atau kerudung. Kira-kira Mas Banser jenengan yang gagah, bawa batu 1 kilo itu seminggu kuat apa mboten jenengan? Seminggu gak kuat, mboten. 3 dina mboten ya. Loh, wong tuane awake dhewe mboten 3 dina tidak seminggu, 9 bulan. Berarti urusan gendol awake dhewe iki wis abotan sajane. Akhirnya kalau jam 8 malam di rumah yang depan teriak-teriak guyung-guyung karena lihat sinetron. Nang buri ono swara wong tuane wotak patuk soalé manggone bareng karo wedhus nang ngarep guyang-guyung delok niki nek apa ora nang glunggar kok ngalih gitu. Jangan-jangan sampai kan gini nanti. Tersangka gitu. Lah saat itu sebagai orang tua kita sudah wafat. Oh balik meneh. Tidak mau tersangka. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selengkapnya akan disampaikan oleh Al Mukarram panjenenganipun Romo Yai Bapak Salim Habibi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasutul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi kan nujumi fid dhalam amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Manunggal Makmur, berikut perangkatnya yang hadir, mudah-mudahan sehat selalu Bapak Kepala Desa. Yang sama-sama kita hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz, para ustazah, Bapak Haji, Ibu Hajah, seluruhnya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Kapolsek atau yang mewakili yang sempat hadir, yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat seluruhnya, mudah-mudahan kita selalu dipimpin oleh Allah menuju jalan yang diridhoinya, serta kita semua kelak soal di hadapan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma. Anak-anakku TPA Hidayatus Sibyan mudah-mudahan dijadikan putra putri yang soleh dan solehah, membanggakan kedua orang tuanya, menjadi penyejuk hati kedua orang tuanya, serta saat orang tuanya telah kembali kepada Allah selalu mendoakan kedua orang tuanya yang ada di alam barzah, sehingga seluruhnya kita kelak di yaumul qiyamah digolongkan orang yang selamat min ahlil jannah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, iki rejepe wis entek ya. Nggih. Ulama dawuh ar-rajabu, bahkan ini satu riwayat bukan dawuh ulama tapi hadis. Ar-rajabu syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban bulan baginda Nabi, dan Ramadan bulan umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu amalan yang dianjurkan di bulan Rajab dan juga nanti di bulan Ramadan adalah iksaru tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Baginda Rasul sempat berpesan kepada Sayyidah Aisyah. Kata baginda Nabi, Aisyah, kamu jangan tidur sebelum kamu mengkhatamkan Al-Quran. 2, kamu jangan tidur sebelum kamu mendapat syafaat dari para nabi. 3, kamu jangan tidur sebelum kamu mendapatkan ridho dan ampunan dari seluruh orang-orang yang beriman. Dan 4, kamu jangan tidur sebelum kamu haji dan umroh. Bu, Ibu, saged tidur sebelum khatam Al-Quran kita belum tidur, saged napa mboten? Saged. Tiap hari saged mboten? Sebelum pesan baginda Nabi kepada Sayyidah Aisyah, kamu jangan tidur Aisyah sebelum kamu khatam Al-Quran. Artinya Nabi memesankan kepada Sayyidah Aisyah tiap hari harus khatam Al-Quran sebelum Sayyidah Aisyah tidur. Kira-kira pesan kanjeng Nabi kepada Sayyidah Aisyah, kita sebagai umatnya kinten-kinten saged boten ngelampahi saderenge turu wis khatam Al-Quran. Saged? Saged? Bapake saged? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Setelah dipesani kayak itu, Sayyidah Aisyah itu bingung. Kalau khatam Al-Quran barangkali bisa, kalau mendapat syafaat mungkin ada jalannya, kalau minta maaf supaya diridhoi oleh kaum muslimin mungkin ada jalannya. Yang tidak masuk akal, haji dan umroh sebelum tidur. Bu, Ibu, Nabi meninggal Sayyidah Aisyah, keroboh beliau sholat, habis sholat balik malih. Sayyidah Aisyah tasik bingung. Nabi niku sayang banget dengan Sayyidah Aisyah. Lek nasihati niku kali dirangkul, jenengan sering dilangkul garwani, sering. Alhamdulillah. Pak sering merangkul garwane, Pak. Alhamdulillah. Iki anu sih apa iki menyimpan sedikit. Urusan bojo mboten bisa digawe abot-abot. Wong ad-dunya niku mataun. Dunya itu lakun walahun. Terus wa khairu mata'iha imroh sholihah. Jadi dunia ini perhiasan. Al-Quran dawuh dunia ini dulanan. Dulanan yang paling apik nang dunia ini adalah wanita yang sholihah. Berarti wanita ini sebagai dulanan. Sepakat jenengan? Betul. Nek Quran sing dawuh. Wis ana hadis ngeten. Halla bikron tula ibuha wa tula ibuka. Satu hadis. Hadis yang lain ngeten. Halla bikron tudahibuka wa tudahibuha. Nyapa gak rabi perawan? Lek rabi perawan iso dolanan, iso guyon. Intine rabi kon dolanan karo kon guyon. Sampai enek wong rabi duwe bojo kok ndak bisa guyon gak iso dolanan, berarti dia telah gagal dalam pernikahan. Oh, sepakat? Sepakat? Bukan digawe enteng mawon, yang setri niku wis gawe enteng dolanan kok ben nesu yo ben. Lek rukun karo bojo ini biayanya banyak. Lek rukun, lek gak rukun paling gur sabar. Ya kan? Diketaki bojone pol-pole biayane sabar, tapi gak entek-entek duit. Tapi lek terlalu rukun, terlalu mesra, niki ngabis-ngabisin duit. Seminggu pisang ngejak bakso, sebulan sekali ngejak jalan-jalan, apa gak ngentek-ngentek duit? Kira-kira penak rukun apa penak gak rukun? Penak rukun nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kut balik teman dari balik. Kanjeng Nabi merangkul Sayyidah Aisyah. Kata Nabi, Aisyah, kamu jangan tidur sebelum kamu khatam Al-Quran, maka bacalah Qul huwallahu ahad 3 kali, karena pahalanya sama dengan khatam Al-Quran. Allahumma waca napa Bu? Ping pinten? 3 kali, pahalanya sama seperti khatam Al-Quran. Niki hadis sahih. Kelihatannya sepele, tapi ini pesan Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Di akhir pesannya, Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasul, amalan ini apakah khusus untukku atau juga untuk umatmu? Nabi menjawab, ini untukmu dan untuk umatku. Maka pesan baginda Nabi yang pertama, jangan pernah kita tidur sebelum kita khatam Al-Quran. Mari kita sering baca Al-Quran, setidaknya kulhu ping telu jangan ditinggalkan. Mudah-mudahan sakit. Allahumma kita sepele Bu, tapi ini pesannya Kanjeng Nabi. Wonten hadis bunyinya begini, la tahqironna bi amalin qalil fa innaka la tadri min rahmat min ayyi rahmatin kanat.
wala tahkirunna bidambin shaghir fa innaka la yadri min ayyi iqabikana. Jangan pernah kamu meremehkan amal yang kecil, kata Nabi, karena kamu tidak pernah tahu dari mana rahmat Allah akan turun. Dan jangan pula kamu meremehkan dosa yang kecil, karena kamu tidak pernah tahu dari mana murka Allah akan datang. Bu, jangan melihat amal itu kecil. Kadang amal yang kecil justru menjadi penyelamat seseorang. Setidaknya dalam sejarah telah dibuktikan ada orang membunuh 100 orang, jelas ini dosa besar. Suatu ketika saat dia sehabis merampok genap membunuh 100 orang, tanya kepada seorang pendeta, apakah aku bisa bertobat, tobatku diterima oleh Allah? Kamu dosanya apa? Aku bunuh 99 orang. Oh Allah, tidak mungkin untuk menerima tobatmu, ditebas mati sekalian. Pulang dari itu, cerita yang lebih panjang, laki-laki ini pengen tetap menjadi orang baik, tapi sebelum sampai ke tempat orang baik, di tengah jalan dia ketemu dengan wanita yang sudah tua. Wanita itu dalam kondisi lapar, maka bekal yang dia bawa tinggal 1 biji kurma saja diberikan kepada wanita yang tua itu. Akhirnya diterima. Kemudian dia jalan lagi. Ketika di tengah perjalanan dia menangis, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah dia kepada orang yang soleh. Singkat cerita, Allah memberikan hidayah gara-gara 1 buah kurma untuk orang yang telah membunuh 100 orang. Bertaubatlah dia, membaca syahadat, beriman kepada Allah. Singkat cerita, dia mau mencari ilmu, tapi sampai di tengah perjalanan dia meninggal dunia sebelum nyampe ke tempat orang yang soleh itu. Dan seluruh dosanya dihapus oleh Allah hanya gara-gara sedekah 1 biji kurma. Sepele nopo abet. Dalam sejarah diceritakan, mohon maaf, ada seorang wanita pelacur dari mulai muda sampai usia senja, melacur terus setiap hari. Suatu ketika dia balik dari tempat pelacuran, di tengah jalan ketemu dengan anjing. Anjingnya kehausan mau mati, dia kasihan dengan anjing itu. Dicarilah air ke sana kemari, dapat air, tapi airnya berada di sebuah kedalaman. Tidak mungkin dia bisa ngambil kecuali harus pakai tali. Sementara tali tidak ada, maka dia mohon maaf, berkorban, jubahnya disobek-sobek, dibikin tali. Jadi di Arab itu pelacur juga pakai jubah, tukang sapu juga pakai jubah, orang sholat pakai jubah, kemudian cobat juga pakai jubah, karena jubah di Arab sebagai pakaian tradisi. Singkat cerita, jubahnya disobek-sobek, dibikin tali, digunakan untuk mengambil air. Kemudian dia dapat air, datangi anjing itu, dikasih minum. Setelah ditunggu beberapa saat, anjingnya kemudian pergi dan sehat. Singkat cerita, wanita ini balik ke rumah, sampai ke rumah kepleset, sakoto jatuh. Ketika jatuh dia meninggal dunia. Ketika mau disolati, Nabi datang ikut mau menyolati. Para sahabat Nabi protes, ya Rasul, apakah engkau akan mendoakan wanita yang selalu melakukan dosa besar? Nabi berkata, baruan malaikat Jibril datang kepada saya bahwa dosa wanita ini seluruhnya telah diampuni oleh Allah. Bahkan pahala tobatnya kalau diberikan kepada kalian semua niscaya akan mencukupi. Sahabat bertanya, apa sebabnya ya Rasul? Gara-gara dia mengasihi makhluknya Allah yang mau mati, dikasih air, yaitu anjing. Abot nopo sepele? Sepele nopo abot? Mohon maaf, melakukan dosa bertahun-tahun, berzina bertahun-tahun, hanya gara-gara anjing dia
kasihani, dia kasih minum, anjing itu sehat lagi. Bagaimanapun anjing itu juga makhluknya Allah, dia kasihan dengan makhluknya Allah, maka seluruh yang ada di langit juga kasihan sama dia. Tobatnya diterima oleh Allah hanya perkara amal yang sepele. Rahmat Allah turun dan dia digolongkan penduduk surga. Sepele nopo abad? Sepele. Imam Ghazali itu meninggal dunia. Adiknya namanya Ahmad Al-Ghazali bermimpi kalau kakaknya ini selamat lebih surga. Akhirnya adiknya bertanya, ya akhi, wahai saudaraku, yang menyebabkan engkau selamat masuk surga apa? Apakah karena zuhudmu? Apakah karena ibadahmu? Apakah karena kitabmu dan ilmumu? Apa kata Al-Ghazali? Lah, tidak. Yang menyebabkan rahmat Allah turun kepadaku adalah saat aku menulis sebuah kitab yang bernama Ittihaf. Ketika saya menulis sebuah kitab, ada laler lagi minum di mangsi itu, sehingga saya tidak jadi memasukkan pulpen ke dalam mangsi. Saya biarkan laler itu kenyang, kemudian terbang, baru kemudian saya memasukkan pulpen ke dalam mangsi. Barokah sodakoh dengan laler, membiarkan laler minum di mangsinya Imam Ghazali. Seluruh amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu. Sepele nopo abot? Abot nopo sepele? Sepele. Dalam sebuah kitab tafsir saya pernah membaca sebuah cerita. Ada seorang ulama besar menanam padi setiap tahun. Ketika padi itu ditanam, ketika musim panen, datang banyak burung. Ketika dia lihat padinya, dia membaca, Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku telah bersedekah dengan makhluk-makhlukmu. Besok datang lagi, banyak juga usfurun, burung prit. Banyak burung prit dilihatnya. Dia kemudian mengurus jodoh. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku telah bersedekah dengan makhlukmu. Setiap tahun ketika banyak burung makan padinya, selalu beliau bilang Alhamdulillah. Singkat cerita, saat ulama ini meninggal dunia, ternyata makamnya selalu didatangi oleh burung. Ulama bertanya, Abu Hasan Sazili bermimpi ketemu dengan ulama itu. Ternyata ketika hidup di dunia, dosa dan amalnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyebabkan diterimanya amal dan dosa diampuni gara-gara dungane manuk empret. Lu jangan dikira burung tidak bisa berdoa. Yusabbihu ma fis samawati wal ardh, bertasbih apa di langit dan di bumi. Nabi Sulaiman itu mau istisqa nggak jadi, disuruh pulang sama Allah. Kata Allah, sudah saya kabulkan. Lu siapa yang minta Allah? Gara-gara apa? Semut. Suruh pulang. Maka kalau ada cerita kayak begini Bapak Ibu, kalau bisa apapun yang ada di sekitar kita jangan dikulosoro, ojo dipateni, wis dinikmati mawon nggih. Ono semut nang omah wae. Alhamdulillah. Ono semut masuk di gula. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah hari ini aku bisa bersedekah dengan makhlukmu. Allahumma. Ono nyamuk nyokok di sini, gigit di sini. Biarin aja. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku bisa bersedekah dengan nyamuk. Alhamdulillah. Sepakat apa beden? Boten. Boten. Nikmati saja lah, dinikmati hidup ini. Gak usah susah-susah, gak usah ribet-ribet, gak usah pegel-pegel nemen. Ya. Ono kucing makan ikan kita, bakal dikek dan jelo lemari. Alhamdulillah ya Allah, hari ini kula sedekah kalih kucing. Biasanya namun saya kasih tulang, hari ini aku bisa sedekah dengan dagingnya. Alhamdulillah. Pun dinikmati mawon urip niku gak usah ribet-ribet. Shallu ala Nabi. Sallallahu alaihi. Sepakat? Sepakat?
nandur pari, bawakan karo burung-burung. Alhamdulillah. Alhamdulillah pokoknya. Tidak usah dibikin ribut. Insya Allah itu menjadi baik buat kita semuanya. Allahumma, Allahumma. Jangan remehkan amal kecil lah. Sebisa mungkin, kalau mungkin kita lakukan saja. Ono ayam cilik-cilik terpisah dengan induknya. Petok, anak cilik-cilik. Cari dipegang. Mana induknya? Carikan induknya. Siapa tahu barokah kita mengumpulkan ayam yang terpisah dari induknya ini besok di yaumul qiyamah, saat kita terpisah dari rombongan orang-orang yang selamat, diambil oleh malaikat, dikumpulkan dengan orang-orang yang selamat. Sopong ngerti? Allahumma amin. Allahumma. Ada kayu melintang di jalan, ambil kalau tidak berat, ambil kalau sempat. Siapa tahu kayu yang tadinya melintang di jalan kemudian kita ambil, besok yaumul qiyamah barokah ini, anugerah Allah turun, rahmat Allah turun, akhirnya besok di yaumul qiyamah kayu yang pernah melintang di jalan itu dilintangkan oleh Allah daripada masyarakat menuju surga dan kita lewat di atasnya. Allahumma, Allahumma. Karena sama sekali kita tidak pernah tahu dari mana Allah akan turun. Allahumma amin. Ono kutu tumo teng mriki yo beni nek di meneh pakarane tuwa boten teng mriki dinikmati mawon. Allahumma diniati sensae sedekah karo makhluke Allah yang berupa tumo. Allahumma insya Allah ganjaran kakak. Allahumma kalah oleh Sambo. Ngomong Pak Ustaz Jai lu niku tenang. Hal-hal yang sederhana kadang menimbulkan keikhlasan yang luar biasa. Hal-hal yang kadang kita tidak sengaja dan tidak menyangka, justru itu menjadi datangnya rahmatnya Allah. Kadang hal yang besar yang mungkin kita menganggap akan diterima oleh Allah karena riak kita, karena ujub kita, karena tidak ikhlas kita, kadang justru tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Sodako kita gede gak ikhlas ya gak apa-apa dipaksa mawon lah. Tapi kadang itu menyebabkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Apa yang menghancurkan amal-amal yang besar dan kelihatan riya, ujub, takabur? Makanya saya pernah membaca antara tukang azan dengan imam itu masuk surganya duluan tukang azan. Setelah saya kaji, kok iso imam itu rata-rata ustadz, paling tidak kiai atau ustadz, kok bisa muadzin lebih dulu masuk surga daripada kiai? Ternyata apa? Muadzin itu salamatul amal, amalnya banyak yang selamat, jauh dari ujub, jauh dari riya. Bagaimana akan riya, bagaimana akan ujub, bagaimana akan merasa lebih baik? Wong muadzin iki rata-rata siji tekone dhisik dhewe, rung enek wong. Ape riya karo sapa wong enek? Betul? Betul. Nomor loro, muadzin iki biasanya yo saya mohon maaf, orang yang tidak punya. Sahabat Bilal itu mau warate pol. Rata-rata muadzin orang enggak punya. Paling tumpahane sepeda motor gerandong. Mau takabur bagaimana? Betul? Ada malah melaku pemenelek subuh rong enek wong belas azan dhewe, pujian dhewe, qomat dhewe, imam dhewe, tutup lawang dhewe. Jauh dari ujub, beda dengan imam. Imam itu jalannya kadang mestinya kayak ujub. Wah, mergo biasanya ustaz atau kiai, ngelakuinnya beda, wis ngene ngelakuin. Dem juga. Padahal gak pengen batuk. Wong sholat nang omah biasa saja, Allahu Akbar. Mergo nang masjid dadi imam, Allahu Akbar. Iki riak tok iki.
Aku ya jadi imam. Iya lah. Coba kau wedi udang-udangi wae sampai sirai geleng-geleng. Udang-udang. Rubul mukhlikat, seperempat amal kita itu rusak gara-gara penyakit hati. Ujub, takabur, riya itu wis angel. Dan menurut Imam Ghazali, orang kalau punya kelebihan dalam bidang apapun lebih tidak selamat imannya, lebih tidak selamat amalnya. Pak Kades kan punya jabatan, saya juga iya, paling kan disuruh Pak Kiai lah ya. Ngomong. Saya tadi datang, terus gak ono sing nyambut, dilungguhin bau diri, mesti kula pegel. Kurang ajar panitia ya enggak? Pak Kades ya ngono, tak kok gak ono sing nyambut, apa nang nungguin nang bau ri. Oh, awas besok panitia, ku panggil ya Allah kamu ini. Semakin orang punya kedudukan, punya kelebihan, itu semakin berat nilainya untuk ikhlas dan semakin abot. Jenengan sugih undangan numpakane Innova utawa Fortune mestine kan manggone minimal nang tengah lah undangan nggih. Lah kok dijalan nang uri gak digawe wong mesti pawegel yang tadinya becek rencana 1.000 diganti 2.000 balik. Ini penyakit. Setan itu dibuat saka surga yo gara-gara penyakit ngoten niku. Setan itu dulu bernama Azazil. Itu pernah menjadi pimpinan para malaikat. Beribadah kepada Allah sudah ribuan tahun. Diuji oleh Allah. Penyakitnya diuji oleh Allah. Nabi Adam diciptakan kon sujud. Lah setan mau. Apa cerita? Ana khairun minhu. Aku lebih baik dibanding Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu yang menyebabkan setan keluar dari surga. Gara-gara apa? Takabur dan sombong. Maka berat sekali sebenarnya. Amal yang kecil itu lebih mudah untuk ikhlas, lebih mudah untuk tidak takabur. Yang saya belajar tentang orang yang muadzin sama imam, ternyata apa rahasianya? Muadzin itu ternyata lebih gampang ikhlas, lebih tidak mudah riya, lebih tidak mudah takabur, karena memang muadzin siji rata-rata wong gak duwe seperti sahabat Bilal. Nomor loro lek azan biasa tekone dhisik dhewe rong enek udan, mana mungkin akan roh akan riya atau takabur wong sing ngrungokke dereng wonten. Hadirin hadirat rahimakumullah. Cerita ini kita ambil hikmahnya, amal yang sepele niku lebih mudah ikhlas. Ketika lebih mudah ikhlas, insya Allah memudahkan rahmat Allah akan turun. Allahumma. Jenengan jangan nyepelek nih, enek wong melaku cah cilik-cilik panas-panas teluk le ngombele tak kita sak gelas. Siapa tahu dari air yang cuma 1 gelas kita kasihkan anak-anak kecil yang sedang bermain, anak-anak yang belum balik, anak-anak yang belum punya dosa. Siapa tahu barokah segelas air itu di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, saat matahari 1 jengkal di atas kepala kita, kita diberi minuman dari telaga Kautsar, akhirnya boten panas teng padang mahsyar. Allahumma enteng sepele dan insya Allah pasti ikhlas. Betul? Duwe permen siji ono erek yatim keknik yakin ikhlas. Siapa tahu barokah dari permen 1 ini yang kita berikan kepada anak yang belum berdosa, bahkan anak yatim, siapa tahu menjadi rahmat Allah turun, fadl Allah turun, anugerah Allah turun, sehingga menjadi kita lebih baik, hidup kita barokah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Sekali lagi jangan pernah meremehkan amal yang kecil, kata Nabi, karena kamu tidak pernah tahu dari mana rahmat Allah akan turun. Itu pesan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa Bu bau tiap hari maca napa? Qul huwallah ping pinten? Ping 3. Qul hu niku hebat.
wonten imam Masjid Kuba zaman baginda Nabi namanya sahabat Muawiyah. Sahabat Muawiyah yang ngimami Masjid Kuba di Madinah niki setiap sholat mari Fatihah mesti sing diwaca kulhu. Gak pernah ya. Pokoknya kulhu wae. Gak pernah kan. Sahabat-sahabat protes. Ya Muawiyah, kenapa kamu hanya membaca kulhu? Apa Muawiyah menjawab? Ini yang aku suka. Kalau memang kalian suka, saya terus ngimami. Kalau kalian tidak suka, saya berhenti. Kita gak wani ngilik nih, wong niki imam aku. Tiap kali sholat mesti baca kulhu, gak pernah lian. Ketika Nabi datang, para sahabat mengadu. Ya Rasul, Muawiyah imamnya namun maca kulhu mawon. Muawiyah dipanggil. Kenapa kamu tidak mengikuti makmum-makmum? Bukankah mereka benci sama kamu gara-gara kamu hanya membaca satu surat? Apa kata Muawiyah? Saya cinta dengan kulhu ya Rasul. Apa jawab Nabi? Nabi baru saja didatangi malaikat Jibril. Kata Jibril, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kulhu memasukkanmu ke dalam surga. Jadi setelah Muawiyah menjawab saya cinta dengan surat itu, malaikat Jibril langsung datang ngasih tahu kepada Nabi bahwa Sayyidah Muawiyah, Sayyid Muawiyah, sahabat Muawiyah niki masuk surga dengan surat Qul huwallahu ahad. Penak apa badan? Maka saya instruksikan kepada seluruh imam Nahdlatul Ulama jangan pernah tidak membaca kulhu. Sepakat? 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 Minimal rakaat yang kedua. Allahumma mudah-mudahan kita semua masuk surga dengan qul huwallahu ahad. Allahumma sepele no pabet sepele kan surat liyane rada dawa nomor loro gak pati apal apa meneh imam-imam yang gaya sekarang yang diwaca Baqarah separuh ayo kesuwen makmume brodol kabeh baca kulhu niru sahabat Muawiyah imam Masjid Kuba. Beliau setiap sholat imami pakai kulhu dan ternyata kulhu inilah yang mengantarkan beliau masuk ke dalam surga. Dawuh Kanjeng Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kulhu memasukkanmu ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma. Itu pertama, khatam Al-Quran dengan membaca kulhu berapa kali Bu? 3 kali. Sanggup nggih? Insya Allah. Allahumma. Yang kedua kata Nabi, kamu jangan tidur sebelum kamu mendapat syafaat dari para nabi. Maka bacalah sholawat kepadaku dan kepada nabi-nabi sebelumku, karena sesungguhnya mereka akan memberikan syafaat kepadamu besok di yaumil kiamah. Ngekeh nih moco sholawat. Ada sebuah perkataan dalam sebuah kitab, kullu amalin imma mardudun wa imma maqbulun illa shalah 'ala nabi fa innaha maqbulun fa innaha maqtu'un biqabuliha takriman lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal kata para ulama ada yang diterima oleh Allah, ada yang ditolak oleh Allah, kecuali hanya satu yang pasti diterima oleh Allah, yaitu membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Takriman din Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memuliakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kesempatan ini monggo sareng-sareng maca sholawat, mumpung yang hadir lebih dari 40. Sholawat kita sama dengan doa satu wali. Mudah-mudahan kita ditimpali kanjeng Nabi bijak yaumul kiamah dapat syafaat. Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng-sareng sallallahu ala Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Iku namanya sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sebab ketika Nabi Adam ditemukan dengan Siti Hawa, Nabi Adam itu pengen ngumpuli Siti Hawa. Ngumpuli apa ya? Ya ngumpuli. Nabi Adam itu dhuwure Siti Nabiroan wal Hawa khamsi Nabiroan. Satu tiro itu setengah meter. Nah, Nabi Adam itu dhuwure 60 tiro. Berarti dhuwure Nabi Adam itu 30 meter. Siti Hawa khamsina dirok 50 dirok, berarti selawe meter. Weh, wong dhuwure 30 meter. Dah no, sikile sepiro iki? Sikile. Siti Hawa niku dhuwure selawe meter. Dah no nih. Dah no. Tangane sepiro? Tangan. Lah, begitu Nabi Adam ketemu dengan Siti Hawa, niki pengen dikumpuli. Dawuh malaikat Jibril, cek sampean kudu ngerapi dhisik. Kudu dirapi. Ya pun dirapi, pripun carane? Sampean kudu bayar mahar. Mahare apa? Ternyata malaikat Jibril marahi sampean maca sallallahu ala Muhammad. Setelah diwaca baru halal. Karena yang membaca sholawat itu pertama kali malaikat Jibril, maka sallallahu ala Muhammad disebut dengan sholawat Jibril. Dawe Mbah Yai kula diwaca sedina lek iso ping 1000. Sanggup? Mudah-mudahan, Allahumma Amin. amal yang paling enak niku sholawat. Satu, tidak harus tutup aurat, tidak harus menghadap ke arah kiblat, tidak harus dalam keadaan suci, dimanapun bisa kita baca, dalam kondisi apapun bisa kita baca, dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu. Walau muraiyan dawe para ulama, walaupun tidak ikhlas riya gak apa-apa, lek sholawat mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan paling penak karo delok TV apa sinetron apa? Ikatan Cinta gitu. Wes pas mulai langsung menteng delok TV. Pas sponsor gue cek sallallahu Muhammad. Sponsor tok niku wis lebih sangka 100. Berarti kalau 10 kali sponsor wis genep ping 1000. Penak napa mbaten? Penak napa mbaten? Cara terus 10 menit selesai. Lek kira-kira mboten terus pripun? Isuk nyicil awan diwaca, ajeng turu diwaca. Ada sebuah kisah tentang hebatnya sholawat. Saya baca dalam sebuah keterangan Syekh Sufyan Tsauri, ulama besar. Ketika haji bertemu dengan seseorang pemuda. Pemuda ini selalu membaca sholawat. Tawaf baca sholawat. Ketika mabit baca sholawat. Sa'i baca sholawat. Akhirnya Syekh Sufyan Tsauri berkata, ya fulan, kullu makanin wa kullu qawlin du'aun. Wahai seorang laki-laki, setiap tempat ada doanya sendiri-sendiri. Kenapa kamu hanya baca sholawat? Kata Sufyan Tsauri, kata laki-laki itu, man anta? Siapa jenengan? Ana Sufyan Tsauri. Laulaka gharibun fi zamanika la muhaddis fadilatas sholawat alaika. Ya Syekh, andaikan kamu bukan orang hebat pada masamu, aku nggak bakal bercerita kepada engkau tentang hebatnya membaca sholawat kepada Nabi. Syekh, saya berhaji suatu hari dengan ayahku. Saat kami pulang, ayahku jatuh sakit di tengah perjalanan dan beliau meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, iswadda wajhuhu kal khimar. Wajahnya seperti wajah khimar, seperti wajah keledai dan berwarna hitam.
saya merasa malu. Maka kemudian saya tutupi wajah beliau dengan kain sambil menunggu saudara-saudaraku yang akan datang. Saat saya berada di samping ayahku, aku tertidur. Saat tidur itulah datang seorang laki-laki yang sangat tampan sekali, wajahnya bercahaya dan harumnya luar biasa. Laki-laki itu menghampiri ayahku dan membuka tutup kain yang ada di wajah ayahku. Kemudian laki-laki itu mengusap wajah ayahku. Selesai diusap, wajah ayahku menjadi bercahaya dan berseri-seri. Ketika laki-laki itu akan pergi, maka saya gandoli dan saya bertanya kepada beliau, siapa engkau? Laki-laki itu menjawab, ana Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Saya adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Dan saya bertanya, wahai Nabi Muhammad, kenapa panjenengan memberi syafaat kepada ayahku? Apa kata Nabi? Ya rajul, inna abaka, sesungguhnya bapakmu zalimun li nafsih wa akilu malil yatama. Ayahmu adalah orang yang zalim, yang makan harta milik anak yatim, yang korupsi. Tapi ayahmu belum akan tidur sebelum membaca sholawat kepadaku 1000 kali. Maka aku datang memohonkan maaf kepada Allah, dan Allah menerima doaku, dan ayahmu digolongkan orang-orang yang selamat. Bu, enek wong jak sholat mangan bondoni anak yatim, mangan bondoni wong liya, kan wis kol-kolan to nggih, eleke wis kol-kolan to. Tapi dia punya tradisi sebelum tidur mesti baca sholawat ke Nabi 1000 kali selama hidup. Nabi ngesakni kalau ada umatnya tiap hari baca sholawat, gak dimohonkan maaf oleh Nabi kepada Allah. Maka Nabi mohonkan maaf kepada Allah. Laki-laki ini digolongkan orang mat mergo maca sholawat sedina ping pinten. Mudah-mudahan kuat, Allahumma. Lek boten kuat boten hadis, man shalla alayya kulla yaumin khamsina marrat sofatuhu yaumal qiyamah. Orang yang tiap hari mau baca sholawat kepadaku 50 kali, maka aku akan menyafaati hari kiamat. Ping 50 duhur pas wiritan 10, asar 10, maghrib 10, isya 10, subuh 10, insyaallah komplit 50. Allahumma abot napa enteng, kulhu ping 3, sholawat ping 50, kira-kira pirang jam? 3 menit mari. Allahumma. Nomor 3 pesenin Nabi, Aisyah, kamu jangan tidur sebelum kamu mendapat ridho dan maaf dari seluruh orang yang beriman. Maka setiap kamu berdoa, mohonkanlah maaf kepada kaum muslimin wal muslimat. Setiap kita berdoa, akhirilah Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kenapa? Karena kita punya dosa dengan sesama muslim. Dosa itu ada 2, ada hakullah, ada hak adami. Kalau hakullah cukup kita bertaubat, istighfar kepada Allah, maka selesai. Tapi kalau hak adami, Allah tidak akan memaafkan dosa itu sebelum kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Apa itu yang hak adami? 1, mencuri. Sebelum kita minta halal, gak bakal oleh Allah diikhlaskan, dimaafkan. 2, ngumpat orang, nyeneni wong, termasuk nyeneni anake. Lagi ribut karo bapake, sumpek karo bapake, anake diseneni, terus ikut jenenge zalim, dosa. Ghibah, ngerasani, itu hak adami. Sebelum kita minta maaf, gak akan dimaafkan oleh Allah. Padahal tradisi kita minta maaf nunggu lebaran. Betul? Sak durunge lebaran orang jaluk sepuro. Wah, ngono lebaran saat itu malah ringkes. Kadang dipilih sing tuwek.
kok liane cukup pakai HP kirim SMS dan WA, mohon maaf lahir batin, selesai. Ya. Kita tidak sempat minta maaf, makanya mohon maaf kalau ada berita yang aneh-aneh, tidak usah ikut nge-share. Apalagi kita tidak akan ketemu sama orang yang bersangkutan. Mungkin ada musim pilkada, kita ikut-ikutan jelek-jelekan calon, padahal kita tidak akan bertemu dengan Pak Bupati. Musim pilpres kita jelek-jelekan calon presiden, padahal kita tidak akan bertemu dengan presiden itu. Coro ketemu paling yo coro lihat kuring itu dadah. Tak mungkin Pak Jokowi sebut tenenggi kalau nanti nyelek-nyelek jenengan yo ikhlas, tak mungkin. Betul? Iya. Nggak usah jelek-jelekan, itu hak adami, itu dosa. Sekarang lagi viral apa itu? Tua ya, Menteri Agama. Nggak usah ikut-ikutan ini dan itu, terus biarin itu urusan Menteri Agama. Prinsip saya selama di tempat itu tuanya nggak mengganggu, jalan terus. Gitu aja, sepakat? Aturan itu mungkin untuk daerah Papua, mungkin daerah-daerah yang memang antara Muslim dengan Muslim imbang, umatnya imbang, atau mungkin non-muslimnya lebih banyak. Kalau daerah kita insya Allah aman. Selama kita bunyiin speaker besok musim Ramadan sampai jam 12, kalau masjid ada yang teruskan saja, berarti aman-aman saja. Apakah? Terakhir jam 4, selama nanti nggak ada yang lempari masjid, teruskan saja. Karena undang-undang itu mungkin untuk daerah yang sana. Pak Menteri Agama betul, dan kita dalam tradisi yang sudah ada, kita teruskan selama tidak ada yang merasa terusik. Sepakat? Tidak usah ngelek-ngelek Pak Menteri, karena kita tidak bakal ketemu dengan Pak Menteri. Kita ngikut nge-share rono rene kesalahan ini dan itu, dosa kita bertambah, ora iso njaluk sepuro. Sepakat? Cuma baginda Nabi memberi solusi. Kalau mungkin kita tidak bisa minta maaf, setiap kali kita berdoa, cantinglah Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, agar apa? Dosa kita kepada sesama muslim diampuni oleh Allah, andaikan kita tidak sempat meminta maaf. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Allahumma. Yang keempat, pesan baginda Nabi, Aisyah, kamu jangan tidur sebelum kamu haji dan umroh. Maka bacalah tahmid, tasbih, tahlil, dan takbir, karena pahalanya sama dengan haji dan umroh. Maka bacalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sarang-sarang Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kita Kanjeng Nabi, ganjarani pahalanya sama dengan haji dan umroh. Penak napa mboten? Angel nopo abot, yang penting kita laksanakan. Insya Allah mudah-mudahan kita digolongkan orang yang selamat. Allahumma Allahumma. Dan terakhir, bulan Sya'ban biasanya tradisi ruwahan, megengan, tahlilan, berkatan, niate untuk mendoakan nenek moyang, bapak ibu saudara kita yang sudah wafat.
tradisi ini dari ulama zaman dahulu sampai sekarang. Saya baca dalam sebuah keterangan, Ramadan itu kalau bisa dosa kita dengan manusia sudah bersih, karena Ramadan itu bulan yang bersih, bulan yang suci. Oleh sebab itu di bulan sebelum Ramadan, akhir bulan Syakban, kita dianjurkan untuk saling memaafkan, terlebih minta maaf kepada kedua orang tua kalau masih hidup. Kalau sudah wafat, maka kirim doa ziarah kubur kepada kedua orang tua kita agar dosa kita kepada mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Ramadan bulan yang suci, dosa kita dengan orang tua sudah diampuni oleh Allah. Maka tradisi kirim arwah dan juga kirim doa tidak lebih dari sebagai balasan kita seorang anak kepada orang tua yang telah susah payah membesarkan kita. Bu, Ibu, Quran dawuh, hamalathu ummuhu kurha wa wadu'athu kurha, ngandung dalam keadaan kurha, masyakoh ba'da masyakoh, wahnan ala wahnin, payah di atas payah, lemah di atas lemah. Bayi nang jero weten iku rata-rata bobote 1,5 kilo sampai 3 kilo, dan ada yang lebih. Mas Banser, kulon jenengan di kandungan ibu bobote itu 2 kilo sampai 3 kilo, dibawa ke sana kemari lamanya 9 bulan. Saiki Mas Banser, saiki jajal, awake dhewe jajal ono batu bata, gak usah 3 kilo, 1 kilo saja, taruh di perut, diikat pakai serban atau kerudung, kira-kira Mas Banser diajak gagah bawa batu 1 kilo itu seminggu kuat apa mboten jenengan? Seminggu gak kuat mboten. 3 dina mboten ya. Loh, wong tuane awake dhewe mboten 3 dina, tidak seminggu, 9 bulan. Berarti urusan gendol awake dhewe iki wis abotan sajane. Kalau ini Quran dawuh hamalathu ummuhu kurha, ngandung dalam keadaan susah payah. Bu, pas hamil jane kentole kesel napa mboten? Kesel. Keju napa mboten? Keju. Kapok. Mboten. Mboten kapok. Itu hanya satu sisi. Belum nanti kalau utang-utang. Belum nanti kalau rasanya gak enak. Saya pernah naik mobil, muntah cuma sekali, mobil ALS Bumbian zaman mondok awal-awal, kan mobil kok dari Medan, mesti wis manggung. Kayak untuk kursi lu gotok, nah ya Allah, kelenger tenang. Nah mobil muntah gak selalu, kadang-kadang kelenger sampai nang pondok Nirboyo jika gak kelenger, badal muntah itu semua ukuran jam. Seberapa jam masih kelenger, padahal gak berdina muntah. Lanjenengan pas hamil, bapak-bapak saat kita di perut seorang ibu kita mudah-mudah bukan sehari, bukan 2 hari, kadang sampai 4 bulan terus bu. Ono sing sampai lahiran muntah punten, nah kayak opo rasanya ini? Mesti mak komprok, lemes, gak bisa ngapa-ngapa karena muntah terus. Bagaimana kayak? Karena memang gak bisa makan, jadi lemes. Apa gak bisa makan? Delok sego tok, enek sego liwet teko. Mohon maaf yang lagi makan, karena lagi praktek. Ada air, komprok. Kenapa kok begitu? Gara-gara kita di perutnya, gak ono awake dhewe, iki sehat kok ya. Itu artinya semenjak di
susah. Wa wada'atu kurha, kata Quran, lahirin juga dalam keadaan susah payah, ngeden berjam-jam kadang gak metu bayi. Betul? Masuk bidan jam 7 sampai 8 belum keluar, ketuban sudah kemana-mana, darah kemana-mana, kadang diimpus gak cukup, mari ngono malah meninggal dunia. Itu artinya Mas Banser, saat ibu kita ngelahirin kita bukan cuma rasa sakit tapi nyawa dipertaruhkannya. Bukti ini wonten yang wafat meninggal dunia saat ngelahirin putra putrinya. Nyomo taruhannya Mas. Berarti ngeten wis susah, lahirnya luwih susah. Lebih susah meneh kalau sudah lahir, soalnya diomongin bantah. Nek bantah tok mending kadang nglawan. Olah saya kakek wong stroke. Dulu zaman kita masih kecil ibu-ibu gak ada pempes. Sekarang sih punya anak enak ada pempes. Paling nyampiin anaknya ping kalih tok. Pagi copot pampesnya busi, pempesi meneh, sore copot pempesi meneh, selesai. Saat kita kecil gak ada pempes. Dicawiki setiap pipis, dicawiki setiap berak berapa kali? Sehari tidak kurang dari 5 sampai 10 kali. Sampai bisa cawik sendiri umur berapa? Rata-rata 5-7 tahun. Dan kalau sehari 5 kali dicawiki sampai umur 5 tahun, berapa ribu kali Mas Banser? Sampai dicawiki ibu sampai pun nanti nyawik ibu. Dereng nanti. Apa rencana? Dari ibu meninggal. Kalau meninggal baru kita bisa nyawiki. Itu juga cuma sekali Pak. Pas ngebusi tok niku tok. Artinya urusan cawik menyawiki ini kita udah merepotin orang tua. Dan nggak akan bisa balas itu. Cawik itu sudah tidak bisa balas. Gendong apa lagi? Berapa kali kita sehari digendong? Habis tidur gendong. Mau kejeding digendong, mau harus mandi digendong, mau makan digendong, habis makan mau tidur gendong lagi, siang bangun tidur gendong lagi, sore jalan-jalan gendong lagi, malam kadang semalaman digendong karena sedang sakit demam, diturunin nangis gendong lagi, biar 2-3 hari tetap setiap malam digendong dengan penuh kasih sayang. Kok nangis tengah dibubuk juk-juk nanya, juk pada ngoten. Padahal sudah 2 malam 3 malam setiap malam digendong. Isunya bapak ikuti nyobrol sakit badan. Nggak ada yang jengkel orang tua. Lah kita jangankan gendong wong tua, bikin wedang saja repot. Bikinkan kopi aja enggak semuanya mau. Nyuciin baju orang tua aja semuanya enggak semuanya mau. Ada yang risih, ada yang merasa jijik dan lain sebagainya. Betul Pak Banser ya? Apalagi urusan ngopeni duit, waduh gak hitung. Mulai dari perut sudah makan duit, beri vitamin, susu ini itu biar sehat kandungannya. Ngetok nih brojol, wis minimal gak operasi 1,5 juta. Cara operasi 10 juta. Tas metu tok kalau jadi harus grogoki wong tua. Betul? Habis itu cukup klambi kakek bengek riyoyo klambine gak cukup siji, entah udah habis berapa baju orang tua yang beliin, padahal kita mohon maaf jarang beliin orang tua, malah mungkin kadang ada yang belum pernah sama sekali. Cara sing lumahan paling ndak ngenteni riyoyo, api riyoyo baru iso nukopi wong tua. Ngono wae ngenteni terakhir malam terakhir ben apa? Ben murah regani. Kanggo wong tuwa nang Gelumban di sini nggak ada Pak Kadel. Alhamdulillah. Biaya sampai sekolah entah habis berapa ribu, berapa puluh juta, bahkan berapa ratus juta, sampai sarjana, sampai jadi pegawai, sampai nikah saja kita nggak bondo. Kabeh yang ngopeni wong tuwa. Kita tinggal duduk manis cara cah saiki karo sulfat selfie senyum sana sini gak ngerti musim peceklik wong tuwa ngelu rono rene golek utangan.
daging utang nang kono karena memang mesti ngrabekne anak dulur kumpul kabeh wong sak desa bakal teko bumbuan utang warung kono beras utang warung kono rokok sak balane utang nang kono tenda utang nang kono sosis yang utang nang kono mubaleke tapi gak diutang isi-isine malah diutang wis totalan kira-kira entek 40 juta. Lah kula jenengan nang pelaminan tinggal guyu karo sulfa selfie. Wong tuwa ngeluh kok tamune gak akeh sing teko. Istirahat dhuwur nang kamar bapak mboke kumpul bapake teko. Bu, kira-kira becakane cukup kok gak ya mbuh Pak. Mari rapi mangan jek melok wong tuwa. Setahun rong tahun duwe anak masih ikut orang tua. Sampai anak telu kadang jek melok wong tuwa. Lek kula jenengan duwe anak terus kumpul karo wong tua, kumpul karo mbae, kira-kira sing sering ngupeni anake kula jenengan bapak dan ibuke apa mbae? Sing sering ngedusi baik, sing sering nyangoni, sing sering gendong, sing sering nukokne kelambi, sing sering nangis nih bapak boe. Orang kadang lho duwe mamak wis penak-penak nang Jawa, uripe nyantai. Ditelepon malah nak, derek kula mawon teng Sumatera. Nang Sumatera penak kok. Oh iya, akhir nang Sumatera. Teko kene tibake kula jenengan ben isuk jam 6 wis lunga saka omah. Apa nyembah sawit, nyembah karet. Mergo jam 6 wis nang sor karet. Soalnya awan-awan getahe wis entek, akhirnya wong tua kebagian tukang masak. Mergo gak sempat kula jenengan ngresiki omah, wong tua mari masak terus nyapu. Mergo anake ditinggal mau cek turu, yo masak yo nyapu yo ngopeni bocah. Mergo tiringe cek durung bisa-isa, yo isa-isa pisan. Dadi wong tuwa nang Jawa wis penak pindah ke Sumatera malah dadi babune kula jenengan meneh. Iki lek gak wong gelombang gak ono. Hei, sampai kapan mau jadi orang tua kita babu dan pembantu kita? Tidakkah semenjak kita belum nikah sudah menjadi pembantu kita? Apa meneh sing lanang-lanang? Mas Bangser jenengan saderenge rabi, maem nate isah-isah piring kok mboten. Ora pernah. Ora pernah. Nate masak dini? Ora pernah. Umbah-umbah? Ora pernah. Kabeh cek wong tuwa sing masak ya wong tuwa, sing umbah-umbah ya wong tuwa, sing isa-isa ya wong tuwa. Berarti orang tua kan membantu kita. Sampai kapan? Sampai kita nikah kadang. Wis mari nikah wong tuwa garek penake malah ditelepon dadi pembantu meneh. Innalillahi wa inna ilaihi nang Jombang. Teng mriki mboten wonten bakat. Habis nikah pengen punya rumah, wong tua masih bantu kadang. Nukokne semen, nukokne tiket, nukokne macem-macem jiat. Kadang malah rumahnya dibikinkan sama orang tua. Wes ono omah pengen punya usaha, orang tua masih ngasih modal. Kan duit kadang surat tanahnya orang tua masuk di bank demi anak. Katanya tenggelumbang. Kebun masih juga dikasihkan, ya Allah. Saking sayangnya orang tua sama anak. Kadang nyuwun sewu. Enek wong tua iki umure nyuwun sewu wis 80. Kayak matus ngaten iki. Mripat mau pun mboten genah. Pun blawur. Iki cek ngedep warung ana rokok ana gula karo ngedep bensin. Oleh enek wong tuku mbah, tuku rokok,
ini. Nyo. Lah tuku bensin. Iki kan lebokne ning ana sebelum. Tapi ya tangga mawon anake 5 kadang sukses semuanya. Kondo karo Pak pun jenengan leren. Berhentilah Pak, biar kami yang nyukupi. Enggak weh. Bapak jek iso golek dhewe. Bener gini ya. Enek ora? Penggelumbang Bapak. Gak mau ngerepotin anaknya masih. Ya Allah, saking wong tua memang gak ngerepoti anak. Ada malah kadang orang punya anak 4, anak pertama sudah dibikinkan rumah, kedua juga iya, ketiga iya, tinggal anak keempat. Kandani sampean manggon karo bapak mbok Yoli. Nggih, Pak. Setahun bersama istrinya bertempat di situ. Nggak ada masalah. 2 tahun, 3 tahun, lama-lama wong tua duwe perasaan tidak enak. Akhirnya anaknya ditimbali, le, sampai nggak usah meri dengan Mbak Yumu, nggak usah meri dengan kakakmu yang dulu dibikinkan rumah, karena waktu itu ayah ibuku masih gagah. Sekarang sudah nggak punya apa-apa. Rumah ini kanggo sampeyan, gonono rumah ten. Anak bujuku manggono nang kene bapak karo mama tak pindah nang buri. Buri pun ditopak yo nang buri. Di belakang nggak ada rumah, adanya dapur. Mboten Pak, pokoke kita manggon teng mriki, enek apa mau dimakem bareng, gak ono ya wis digolekne. Pokoke jenengan kedah manggon teng mriki karo mama, ora le, iki omahmu, iki jatahmu, bapak karo mbokmu tak pindah nang buri. Nang buri ternyata eneke mek dapur. Lah nyuwun sewu, orang kalau melihara ayam, kalau tidak punya kandang sendiri, maka ngandangnya ayam itu ke dapur. Orang punya kambing, tidak punya kandang sendiri, kambingnya ngandangnya juga ke dapur. Berarti lek wong tua manggon nang dapur, wong tua niki turune bareng karo pitik lan kambing. Bukan anak yang tidak tega, bukan anak yang tidak benar, tapi orang tua yang pengen bahagiain anak sampai berkorban kayak begitu. Enek apa enggak? Tenggelumbang. Akhirnya kalau jam 8 malam di rumah yang depan teriak-teriak guyung-guyung karena lihat sinetron. Nang buri onok suara wong tuane wotak patuk soalé manggone bareng karo wedhus. Nang ngarep guyang-guyung delok iki enek apa ora? Nang glumbar Mas. Sampai kok ngalih gitu. Jangan-jangan sampai kan gini lagi. Tersangka ya. Lah saat itu sebagai orang tua kita sudah wafat. Oh balik meneh. Lebih tersangka. Yang masih hidup ayo kita hormati. Mohonlah maaf sebelum datang Ramadan nanti. Yang sudah wafat ayo bareng-bareng ditahlili, diziarahi kubur, tekakne tonggo-tonggo minimal orang 40 mulih kei berkat sedekah niat kanggo wong tuwa. Sanggup? Sanggup? Gak duwe utang kok. Mosok paling gak sampai 3 juta utang kanggo ndongaki wong tuwa kok gak iso mit-amit jabang bayi. Saya pesan Pak Kades, kalau sampai nanti warganya ada yang tidak mau ruahan, tidak mau sedekah untuk orang tua, tolong Pak Kades siapkan surat pindah. Nah belum ya kamu, kamu tak buat emosi, ngeget di desa. Sepakat? Sepakat. Sedekah kanggo wong tuwa. Ziarah kubur sempatkan jauh tekani gak apa-apa. 3 jam gak apa-apa, 4 jam gak apa-apa. Selama kita
sempatkan biar orang tua kita yang membuat hari ini kita tersenyum jenengan dugeni iso guyu. Alhamdulillah anakku teko apa gak urip di alam baru namanya alam barzakh. Kalau ini lek ziarah kon salam soal yang jero kubur ya urip. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lek waduh ya tungak iki mriki. Tapi selama sempatkan setahun bersepisan indangi orang tua kita yang sudah ada di makbarah. Insya Allah hidup kita semakin sukses barokah. Allahumma lo niki manggone Gelombang Pak Kades. Alhamdulillah paling lambat sebulan sekali aku cik nyambangi kuburan wong tua di Margapura. Saya sempatkan pokoknya buh repot kaya apa pokoknya sebulan sepisan paling suwi kudu ngindangi wong tua ben wong tua seneng duwe anak saiki wis lemu. Alhamdulillah disempatkan setahun bersepisan yang ahli kubur niku seneng nek dindangi duriah-duriahnya. Ora gur ngindangi tok teko Ciluba mboten dongakne minimal maca Fatihah. Ora iso bahasa Arab bahasa Indonesia. Tawasul Nabi dulu khusus kepada baginda Rasul Muhammad, warga sahabat, para wali, khusus pada Syekh Qadir Jilani, para guru Al-Fatihah walabdolin, khusus kepada ayahku jenenge sinten bin sinten, ibuku jenenge sinten binti sinten, Al-Fatihah walabdolin. Mari ngoten maca Yasin kalau bisa. Gak iso maca kul hu pipitan telu ditambah An-Nas Al-Falaq tambah la ilaha illallah wis mari ngoten donga. Dongane gak kudu gawe basa Arab, sing penting dimulai dengan hamdalah dan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Baru donga. Ya Allah, apa yang kami baca tadi hadiahkan pahalanya untuk orang tuaku, untuk ayah dan ibuku. Ampun ya segala dosanya dengan barokah qul huwallahu ya Allah. Angkatlah derajatnya ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah, serta jadikan kuburnya sebagai taman dari taman surgamu ya Rahman ya Rahim. Dengan barokah qul huwallah masukkanlah orang tuaku ke surgamu dengan tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah, ditutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Iso sedanten to? Saged insyaallah. Dongake wong tuwa ben bahagia, ben seneng, ben gak didarani kula jagur ngentek bondone tok. Semeru mangsa dulu gak disayang orang tua, gak diadili orang tua. Wes mari yo, gak usah unek wong tua. Secara agama orang tua hanya wajib memberi makan dan nafkah sampai kita balik. Umur berapa? Maksimal 15 tahun. Selesai itu wong tua gak wajib ngekei duit, gak wajib nafkahi. Soro kula jenengan mati gara-gara wong tua gak rumah, wong tua gak dosa. Mergo apa? Kewajibane wong tua cuma sampai balik. Ketika ana sertani wong tua gak adil, wis akeh sing dikekni dumateng kula jenengan kabeh. Mulai balik sampai rabi sing digaweni omah, sing dikai kebun iku kabeh sudah merupakan jasa yang tidak bakal bisa dibalas. Sepakat? Sepakat? Ridho fi ridhol walidain. Ridhone Allah tergantung ridho wong tua loro. Punya masalah sama orang tua, selesai. Malah para ulama dawuh ngeten. Kalau kamu punya masalah dengan istrimu atau suamimu dan punya masalah dengan orang tuamu, dahulukan orang tuamu. Kalau orang tuamu memerintahkanmu, suamimu memerintahkanmu, dahulukan orang tuamu. Kenapa? Karena orang tua tidak pernah akan menjadi yang lain, tetap orang tua. Tapi kalau pasangan hidup bisa menjadi orang lain. Kapan? Saat cerai, ada mantan. Lek bojone ini jenenge mantan. Kalau sudah dicerai mantan, nggak dikasih nafkah selama berapa hari nih kok tak lagi? 60. Ditolak itu berapa hari? Selama 6 bulan. 3 bulan tidak dikasih nafkah, kemudian mengajukan cerai, maka namanya mantan istri dan mantan suami. Tapi kalau orang tua tidak bakal jadi mantan,
biarpun begitu lahir procok, orang tua pergi ke Arab katanya cari nafkah, cari rezeki yang lebih, ternyata 10 tahun belas gak pernah kirim, kecantol kali wong teberiko. Akhirnya tobat wong tua karena ndak enak, ternyata tetap yang enak adalah tetap istri yang sah yang di rumah. Balik 10 tahun gak pernah ragati, balik nang bandara Palembang dijemput, kita anak-anak yang jemput gak akan ada bahasa iku lo mantan bapakku. Sekali bapak tetap bapak, sekali ibu tetap ibu, tidak ada mantan bapak, tidak ada mantan ibu. Maka jangan pernah usahakan bersengketa dengan kedua orang tua kita, karena barokah hidup atas restu orang tua, keselamatan di akhirat karena ridho dari kedua orang tua. Sebab ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Sempatkan ziarah kubur, sempatkan untuk berdoa kepada orang tua sebelum datang bulan Ramadan. Ketika ziarah kubur, sunnah bawa kembang bunga harum, yang harum, kembang semangi, ojo kembang telek-telekan, kembang yang harum taruh di atas kuburan, hukumnya sunnah. Terus pas di atas kuburan, rumputnya jangan dicabut, tidak boleh, haram hukumnya. Kalau pengen bersihin, akarnya jangan dicabut, bisa digunting, bisa ditebas, seperti akarnya tidak katut. Kenapa? Karena rumput ini mendoakan mayit yang ada di dalamnya. Dulu pada zaman Nabi, Nabi datang ke sebuah kuburan, di dalamnya menangis. Nabi mengambil pelapa kurma, dicepni oleh Nabi, dan kemudian barokah pelapa kurma yang berdoa yang ada di dalamnya tidak lagi disiksa. Berangkat dari hadis itu, ulama sepakat rumput yang tumbuh pas di atas kuburan tidak boleh dicabut bersama akarnya. Dibersihin boleh, tapi dengan digunting atau dibabat. Kalau dicabut tidak boleh. Kenapa? Sebab itu mendoakan mayit yang ada di dalamnya. Maksudnya apik dan resik, tapi buatan pas. Besok pas ziarah kubur jangan sampai dijabuti. Bapak Ibu hadirin hadirat, Banser siap? Banser ini luar biasa Bu. Pasukan yang ikhlas itu ya Banser, itu tidak ada. Makanya NU itu luar biasa banget ya. Kalau NU mau berontak, selesai negara ini. Karena mohon maaf Pak Polisi, lebih banyak Banser daripada polisi, lebih banyak Banser daripada ABRI. Lah NU itu ramah semua, walaupun tidak cocok sama negara, tetap menurut, padahal pasukannya ribuan. Banser ini bagaimana tidak ikhlas, gaji nggak ada, rokok tuku dewi itu loh, rokok tuku dewi, padahal tugas nggak ada gaji. Ini pas pelatihan bayar aja, berapa bayarnya? 300 latihan bayar. Mari dilatih kon megawe, ning lek megawe kon tuku dewi, sepatu tuku dewi, seragam tuku dewi, nanti diberangkatkan kemana-mana bensin dewi, cara mandek yang golek sarapan dewi, ada yang sama istrinya juga ikut jadi Banser juga. Luar biasa. Mereka ini niatnya cuma satu, pengen melok Mbah Yai. Sopo ngerti wis kenal karo Mbah Yai, Mbah Yai mana saja pernah ketemu dengan kiai di mana-mana, sok neng akhirat iki dikenali. Akhirnya ya wis kene nyelok aku, biar pernah kumpul karo aku ten yaumul kiamah mbok menawa Allahumma. Makane Banser yo macam-macam, ono Banser sing memang api, ono sing Banser gak patek surat barang. Enek. Sing gak patek surat, gak patek poso, sing tatoan ya enek. Yo ora apa-apa. Seragam kayak begitu, sok sapa ngerti melok Mbah Yai. Allahumma Allahumma Allahumma. Iku niate para Banser. Sampeyan wis leres to derek? Benunas. Kadang seragam yo dari Rambang datang ke Blumbang, yo bensin dewi, yo gak dikei rokok ning kono. Paling pol untuk mangan gratis, soalnya untuk takir. Ini itu kan mungkin harus mulai dewi, disaki ikhlas sih. Gak ono wong sing ikhlas petugas kaya Banser wis gak ono. Menguku timur gumrutuk rono gur pengen ndelok Mbah Yai sing rawuh,
siapa misal Habib Umar berbuatan tak jago-jago mari jago yang mulai ya wis mari mangan padha mulai rokok ya golek dhewe bensin yang golek dhewe wis mudah-mudahan kanca bangsa kabeh sik teng yaumul kiamah kumpul para ulama Allahumma amin selamat dunia akhirat Allahumma amin kita semua yang hadir pada masalah ini mudah-mudahan sepindah iso ngridhokne wong tuwa anak putu kula jenengan dados anak putu sing manut kali wong tua sakit ngayem-ngayem wong tua sakit menjadi peneduh hati kedua orang tua serta mudah-mudahan kita semua keluarganya sakinah mawaddah warahmah putra putrinya sholih sholihah wafat kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa ustadina wa ahlina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma khtim lana bis sa'adah wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah waj'al akhira qawlina la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al lana wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina wa jami'a talamidina tilmidatina ya Allah ij'alna wa iyyahum min ahli ibadah wa ahli salah wa ahli istiqamah wa ahli ilmi wa ahli khair wa ahli tuqa wa ahli zikri wa ahli al-Qur'anil karim wa min ibadika as-salihin waj'alna wa iyyahum lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Astaghfirullah ya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa amalan solihah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Demikian kiranya apa yang kami sampaikan kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak Banser, seluruhnya nanti kami undang di tempat kami ada pengajian akbar tanggal 30 Maret hari Rabu. Jenengan wajib hadir karena sudah saya lihat ini. Dan juga Bapak Ibu yang lainnya kami cuma kaget tanggal 30 Maret hari Rabu pagi yang ngaji Gus Reza dari Pondok Pesantren Lirboyo yang sering di YouTube bareng sama Gus Kausar dan Gus Bahak ya, Gus Reza. Kata sekali lagi mohon maaf yang sebelas-belasnya. Allah muwaffiq dan thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.